Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPAS, materi kenampakan alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh dari kenampakan alam yang ada di bumi. Contohnya gunung, sungai, dan juga pantai. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang kenampakan alam? Mari kita bahas bersama-sama ya. Kenampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam juga disebut dengan bentang alam. Nah, anak-anak, kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Mari kita bahas satu persatu ya. Pembahasan yang pertama yakni ada kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Kenampakan alam daratan merupakan kenampakan alam yang berupa daratan. Kenampakan alam daratan meliputi yang pertama yakni ada gunung dan pegunungan, yang kedua bukit dan perbukitan, yang ketiga dataran tinggi, yang keempat dataran rendah, yang kelima ada lembah, dan yang terakhir yakni pantai. Kenampakan alam daratan yang pertama yaitu gunung dan pegunungan. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan merupakan rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Gunung dibagi menjadi dua, yaitu gunung aktif dan juga gunung tidak aktif. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan salah satu contoh gunung aktif. Gunung aktif merupakan gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi atau letusan yang mengeluarkan magma, lahar, abu, dan juga batuan. Sedangkan gunung yang tidak aktif merupakan gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas vulkanik. Adapun manfaat gunung bagi manusia, yang pertama yakni sebagai tempat penyimpanan air, yang kedua sebagai sarana rekreasi alam, yang ketiga menghasilkan barang tambang seperti belerang. Kenampakan alam yang kedua yaitu bukit dan perbukitan. Bukit merupakan bentang alam yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Bukit memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan perbukitan merupakan rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Adapun manfaat dari bukit dan perbukitan bagi manusia diantaranya, yang pertama sebagai sarana para layang dan pendakian, yang kedua sebagai tempat untuk bertani, yang ketiga sebagai tempat penambang batu kapur, yang keempat sebagai tempat objek wisata, dan yang terakhir yakni sebagai tempat resapan air. Kenampakan alam daratan yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya kabupaten dan kota yang terletak di dataran tinggi yaitu Kota Sukabumi yang berada di Jawa Barat dan dataran tinggi Dieng yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Adapun pemanfaatan dataran tinggi diantaranya yaitu yang pertama sebagai lahan pertanian sayur seperti wortel, brokoli, kubis, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni sebagai lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kina. Yang ketiga yakni sebagai lahan peternakan sapi penghasil susu. Yang keempat sebagai area pemukiman warga. Dan yang kelima yakni sebagai tempat peristirahatan dan tempat rekreasi.
Penampakan alam daratan yang keempat yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, adapun pemanfaatan dataran rendah yaitu yang pertama sebagai lahan pertanian seperti padi, jagung, kacang panjang, timun, mangga, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni sebagai lahan perkebunan tebu, karet, dan kelapa sawit. Yang ketiga yakni sebagai lahan peternakan hewan unggas, mamalia, dan juga ikan. Dan yang keempat yakni sebagai perindustrian seperti pabrik dan perkantoran. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai area pemukiman penduduk. Penampakan alam daratan yang kelima yaitu lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Lembah dibagi menjadi dua, yaitu jurang dan juga ngarai. Jurang merupakan lembah yang sisi-sisinya sempit, curam, serta terjal. Nah, sedangkan ngarai merupakan lembah dalam dan luas di antara dua dindingnya. Adapun pemanfaatan lembah di antaranya, yang pertama yakni sebagai objek wisata, dan yang kedua yakni sebagai lahan pertanian, dan yang ketiga yakni sebagai area pemukiman penduduk. Penampakan alam daratan yang keenam yaitu pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Nah, tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Adapun pemanfaatan pantai yakni antara lain yang pertama sebagai tempat objek wisata, yang kedua sebagai tempat tambak garam, yang ketiga sebagai perkebunan kelapa, yang keempat sebagai tempat pemukiman bagi nelayan, yang kelima sebagai pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut, dan yang keenam yakni sebagai pembudidayaan ikan-ikan laut dan juga rumput laut. Pembahasan yang kedua yaitu penampakan alam perairan dan pemanfaatannya. Penampakan alam perairan merupakan penampakan permukaan bumi yang digenangi oleh air. Ada beberapa penampakan alam perairan yang berada di daratan dan ada pula yang tidak. Penampakan alam perairan yang pertama yaitu danau. Danau merupakan cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi oleh air. Danau dibagi menjadi dua, yaitu danau tektonik dan danau vulkanik. Danau tektonik merupakan danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi. Nah, sedangkan danau vulkanik merupakan danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Adapun manfaat danau bagi kehidupan manusia diantaranya yaitu yang pertama dijadikan tempat budidaya ikan air tawar, yang kedua sarana olahraga dayung, yang ketiga sebagai tempat rekreasi atau tempat wisata, dan yang keempat yaitu sebagai tempat pengairan sawah atau irigasi. Penampakan alam perairan yang kedua yaitu rawa. Rawa merupakan daratan yang selalu digenangi oleh air. Nah, kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau ataupun sungai. Rawa biasanya berada di dekat daerah sungai ataupun pantai. Manfaat rawa bagi kehidupan manusia diantaranya yang pertama sebagai tempat masyarakat mencari ikan, dan yang kedua sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir pantai. Penampakan alam perairan yang ketiga yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air yang panjang dan besar yang ada di daratan. Sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau muara. Muara merupakan tempat masuknya air sungai ke laut. Adapun manfaat sungai bagi manusia yang pertama yaitu sebagai tempat pengairan sawah atau irigasi. Yang kedua yaitu sebagai tempat peternakan ikan berupa tambak. Yang ketiga yaitu sebagai tempat perdagangan masyarakat, dan yang keempat yaitu sebagai sarana olahraga air, misalnya arum jeram. Dan yang kelima yaitu sebagai sarana tempat transportasi air, dan yang terakhir yaitu dijadikan pembangkit listrik tenaga air.
Penampakan alam perairan yang keempat yaitu laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Laut yang sangat luas itu disebut samudra. Adapun pemanfaatan laut bagi manusia yaitu yang pertama sebagai tempat nelayan mencari ikan, yang kedua sebagai sumber makanan laut, yang ketiga sebagai sarana olahraga air, yang keempat sebagai sarana perdagangan internasional, dan yang kelima yaitu sebagai sarana transportasi antar pulau. Nah, anak-anak, dari penjelasan tersebut, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Dan jika ada pertanyaan, silakan berdiskusi dengan gurumu ya. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.